Halo rekan-rekan semuanya. Kali ini saya mau sedikit mencoba tes jarak sepeda listrik Uwinfly M60. Adapun baterainya sudah dalam kondisi full ya kali ini teman-teman. Bisa dilihat dari indikator. Nah, saya ingin mencoba menempuh jarak 30 km setidaknya. Gitu. Jadi saya akan mencoba kali ini saya pakai helm aja ya biar safety ya. Nah, sebagai informasi sebelumnya, sepeda ini saya beli dari baru dengan harga 3,8 juta di toko dealer Uwinfly. Nah, jadi katanya sih dari baru bisa 40 km. Nah, karena ini dalam kondisi penuh, mari kita coba. Kuncinya agak seret ya. Nah, karena masih baru. Nah, jadi katanya sih bisa memulai itu. Jadi kita mulai dari 0 semua kilometernya. Kita start dari rumah. Mari kita coba apakah sepeda listrik ini bisa menempuh jarak 30 km seperti yang diklaim pabrikan, yang katanya bisa 40 km sekali pengecasan. Nah, karena jarak yang saya coba ini cuma 30 km, seharusnya masih bisa lah ya. Nah, sekarang kita coba nih, posisi saya udah di Tangerang nih, jalan yang mau ke arah Alam Sutra. Soal kecepatan sih oke-oke saja ya, saya rasa ya. Kecepatan maksimal di speed 3 nya itu tembus di 40 sampai 45 ya. So far oke lah ya, karena ini bukan motor juga sebenarnya, ini sepeda listrik gitu. Cuman kalau kita tes durasi ternyata bisa panjang, lumayan juga nih untuk sehari-hari. Kita ngelewatin jalan raya, tentunya yang pasti saya pakai helm ya, spion lengkap ya, walaupun kendaraan ini tanpa surat-surat, setidaknya saya safety gitu. Nah, kita coba melewati jalur rute yang aman-aman saja. Kita lewatin Alam Sutra guys, gitu. Kita coba jalan di jalur kirinya ya, jalur sepedanya. Di Alam Sutra juga banyak sih sepeda-sepeda listrik yang disewakan, yang warnanya ungu itu, yang bayarnya pakai scan buat disewa-sewakan. Nah, kali ini kita coba sendiri nih. Kita coba jalur kiri-kiri saja. Ya, so far sih. Nah, saya sudah menempuh jarak 16 kilo sampai sini. Dan baterainya masih belum ada penurunan sama sekali. Nggak tahu ya kapan bisa turun ya. Nah, sekarang kita udah di 18 km. Nah, ini masih di jalan Alam Sutra nih. Saya mau lewatin jalan yang di danau, yang ke arah Bintaro itu, yang lewat danau. Bisa nggak ya kira-kira nyampe ke sana? Mari kita coba. Ya moga-moga aja ya nggak mati tengah jalan gitu. Kalaupun mati sih kita prepare ya, paling kita pesan Lalamove ya, atau pesan delivery gitu, yang ojol-ojol yang buat naikin barang gitu kan. Moga-moga berhasil gitu kan. Kita coba nih jalan di kirian ini. Ya agak was-was juga sih untuk kali ini. Nggak tahu nih beneran bisa sampai atau enggak nih. Tapi ya moga-moga aja lah nggak ada kendala. Sejauh ini so far tenaganya juga oke ya, untuk kebutuhan hari-hari ya not bad lah gitu. Cuman ya untuk pengambilan gambar nih kalau sedikit goyang-goyang wajar ya, mohon dimaklumi. Karena saya nggak pakai bracket apa-apa, ini cuma pakai HP doang nih gitu. Jadi ya sambil riding kadang-kadang sebelah tangan ngerekam, kadang-kadang enggak. Nah, kita ini udah sampai lewat yang danau ini nih. Tembusannya ini ke Bintaro nih, lurus terus nih. Moga-moga ya bisa berhasil. Nah, ini kita udah menempuh jarak 20 km, kecepatan 33 sampai 40 lah standarnya gitu. Oh iya, pakai Uwinfly ini enak banget ya. Maksudnya udah bandingannya kayak motor. Di jalan kita tuh mata kita pasti diliatin orang.
orang-orang rata-rata pasti melihat ke arah kita. Nah ini kita coba nih, ini jalan ini udah mulai menanjak nih. Jalannya mulai nanjak, bisa nggak ya kita naik gitu ya. Jalannya nanjak tikung-tikungan nih. Tapi ternyata so far tanjakan ini bisa dilewatin juga ya. Oke nih. Memang mungkin kalau dari nol mungkin kurang kuat ya tanjakan, tapi kalau kayak gini kan dari awalannya udah kenceng, jadi udah ada napasnya kan, jadi dia bisa nanjak. So far nih tanjakan ini dilewatin tanpa masalah. Ini jalan agak menanjak ini sebenarnya kalau dilihat dari dunia nyata ya. Mungkin di kamera nggak terlalu terlihat, tapi jalannya sebetulnya menanjak nih, elevasinya lumayan. Tapi so far oke sih, walaupun tanjakan tidak bisa terlalu ngebut, tapi oke gitu. Nah ini kita udah di 25 km nih. Nah 25 km kita udah ngarah-ngarah ke arah Bintaro. Ini udah Geraha Raya ya kalau nggak salah namanya. Nah itu di kiri tuh kita ngeliat tuh ada sepeda listrik yang disewa-sewa. Nah kayak gitu guys, kan lagi tren nyewa-nyewa sepeda listrik itu. Nah kita juga pakai sepeda listrik sendiri nih, asik kan. Agak dakdikduk juga sih sebenarnya nih, aduh bener-bener nih. Sebenarnya ya gimana ya, agak gelisah sih sebenarnya kalau pakai baterai gitu. Cuman ya kita berpositif thinking dulu lah, semoga tidak kekurangan baterai. Nah ini kita udah 26 kilo nih, asik kan. 26 kilo udah hampir dekat Bintaro nih guys. Nah, kita apapun hasil dari review ini adalah pandangan pribadi ya, tidak dipengaruhi siapapun, dan bukti nyata real penggunaan di lapangannya seperti apa. Nah, kita coba nih. Nah, kita sudah di 28 kilo. Ini sudah di Bintaro nih. Udah Bintaro awal-awal. Cuman ya untuk sampai tujuan saya nggak tahu nih menempuh berapa kilo, tapi di sini baterai sudah mulai terasa penurunannya ya, maksudnya penurunan kualitasnya, jadi udah mulai lemot karena baterainya mungkin sudah mulai mau habis. Tapi nggak apa-apa guys, kita kan di sini tujuannya untuk menghabiskan baterai ini, jadi saya mau pakai sampai benar-benar habis. Bagaimana gitu, berapa kilo klaim, apakah sesuai dengan klaim pabrikan gitu. Nah ini udah di 35 kilo ya, baterai sudah satu dan sudah mulai bunyi tidut ya kan, udah mulai ada announcementnya lah, dan tarikan sudah mulai di 20, sudah mulai lambat, tapi nggak tahu apakah bisa berhasil gitu. Mari kita coba. Tapi ya so far masih oke, walaupun sudah terasa perlambatan akselerasinya. Nah ini udah di 37 km nih. Apakah bisa sampai seperti klaim pabrikan atau tidak? Tapi sudah di 37 km dan sudah mulai sulit untuk nanjak-nanjak. Dan akhirnya ternyata sampai juga ke posisi sini dari Tangerang tuh, dari daerah Pasar Kemis. Kalau kilometer speedometer yang ditunjukkan di motor listriknya sih 38 kilo. Dengan baterai benar-benar ini udah low bed ya, jadi kalau ini digas langsung kedip-kedip dan tenaga sudah mulai melambat. Tapi overall ternyata bisa sampai juga, dan rencana motornya kita naikin ke mobil pas pulang gitu. Jadi kesimpulannya sepeda ini bisa 38 kilo ya guys sekali pengecasan, tidak 40 kilo. Tapi ya so far udah lumayan oke sih. Buat penggunaan sehari-hari ya, kita sekali ngecas itu bisa 40 kilo aja udah lumayan. Ini 38 berarti kan, 38 kilo udah oke lah. So far hampir mirip, mendekati seperti klaim pabrikan. Karena kan kalau di pabrikan mungkin di tesnya loop ya, di jalan terus rata. Kalau ini kan kondisi aktual stop and go, gas dan rem, nunggu lampu merah. Ya tapi sekian lah informasinya. Terima kasih ya guys sudah menonton. Dan yang belum subscribe, didukung saya ya, like and subscribe. Karena rencananya kalau pada saat saya ada waktu, saya akan ngevlog lagi tentang sepeda ini. Sekian dan terima kasih guys.